mulai urai dari tenaga kerja TK tingkat 2 seperti apa. Pak Menteri sudah sampaikan di sini dan ini perlu kita ketemu. Mungkin juga pimpinan saya usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin ini juga dalam bentuk penegasan kembali Pak Menteri. Yang pertama kaitan dengan prinsip ya, yang tadi guidance prinsip, hindari PHK massal, kemudian hindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau sesuai dengan regulasi yang ada, ini yang agak susah kelihatannya, ini tabrakan semua dengan regulasi yang ada. Karena itulah kemudian kaidah, tapi saya juga mungkin ini perlu mengeksplorasi, tidak ada, saya yakin kita lakukan ini dengan niat yang baik, tentunya Pak Menteri juga demikian. Tapi kemudian kan kalau kita tidak memiliki langkah-langkah desain sebagai kedepannya mau seperti apa, itu juga kan sulit juga rasanya. Kalau kita tidak akan masuk kecuali kalau kita juga tahu pintu keluarnya, gitu, seperti itu. Nah, karena itulah kemudian menurut saya ini yang perlu kita bedah secara lebih luas lagi. Karena kalau kita melihat pada prinsip ini, sebenarnya juga ini adalah membiarkan kondisi yang ada aja. Kalau kita dengan guidance seperti ini, misalnya guidance principle artinya kondisi seperti ini, ya tetap seperti ini. Ya, tetap seperti ini, walaupun juga kita memahami bahwa yang numpang hidup dari negara ini kan banyak. Dan bahkan saya meyakini bahwa yang menjalankan ekonomi kita ini kan masih berkaitan dengan uang-uang negara juga. Ya termasuk kita yang hadir di sini juga demikian. Ini numpang dari negara juga. Termasuk tenaga-tenaga honorer dan sebagainya. Satu kebijakan ketika kemudian ini tidak dibarengi dengan dasar yang baik, walaupun kebijakan itu baik, ini berimplikasi. Saya masih ingat ketika saya di daerah itu, ketika ada larangan untuk rapat di hotel bagi para ASN dan sebagainya. Itu mungkin baik kebijakannya, tapi kemudian banyak juga para penyelenggara hotel dan yang lain sebagainya, tempat-tempat yang datang pada kami, waktu itu saya masih di daerah, dan ujung-ujungnya adalah mereka mem-PHK atau merumahkan sebagian besar karyawannya. Dan ini kan berimplikasi ke sana. Akhirnya kemudian kebijakan itu tetap dibuka kembali dengan ada batasan-batasan tertentu yang kemudian dipahami itu sebenarnya dibuka. Kalau kemudian juga penanganan ASN ini kita juga tidak memiliki desain, saya sering katakan dulu ketika saya masih ingat ketika Pak Menteri almarhum Pak Cahyokumolo Allahumma yarham, saya mengatakan kita harus punya desain. Kalau kemudian ini adalah benang kusut, maka kita coba untuk urai satu persatu. Kecuali kalau kita juga punya kebijakan gunting tadi gitu, gunting aja, pusing-pusing amat kita gunting. Nah ini tapi ini juga tidak selesai, gitu. Karena ini ada implikasinya sangat banyak. Nah uraian yang saya minta waktu itu kita mulai urai dari tenaga kerja TK tingkat 2 seperti apa. Pak Menteri sudah sampaikan di sini dan ini perlu kita ketemu. Mungkin juga pimpinan saya usulkan kembali apakah kita bentuk timja atau tim kerja untuk menyelesaikan, atau kalau tidak panja untuk penyelesaian tenaga kerja honorer tingkat 2 ini yang jumlahnya memang tinggal 160.000 lagi, dan ini juga masih banyak yang tenaga administrasi mungkin ya Pak Menteri. Karena ini juga sudah bahasa saya kepada Pak Menteri yang lalu Pak Cahyokumolo adalah ini kalau bayi udah bayi kandung lahir gitu, dan harus diselesaikan memang. Nah kemudian baru kita beranjak kepada penyelesaian tenaga kerja honorer berikutnya, yang itu tenaga atau non ASN lah yang kita sebut sekarang seperti apa. Nah ini juga saya terus terang mungkin dari Pak Menteri juga sekaligus ini bertanya seperti apa desainnya seperti apa. Nah ayo kita bicarakan supaya selesai. Tapi tidak menimbulkan kebijakan-kebijakan yang di tahun politik ini memang tadi saya sepakat. Terjadi kegaduhan yang luar biasa, akhirnya juga berdampak kepada
ya capaian-capaian target yang diemban oleh Pak Presiden Jokowi juga jadi terganggu. Saya setuju tadi kaitan dengan digitalisasi, walaupun ini juga memang perlu penyederhanaan yang bertahap, tidak langsung sekaligus, karena ini juga banyak juga yang numpang dari sini juga Pak Menteri. Tidak sedikit yang numpang dari sini juga. Gitu. Kalau kita bedah saja kan mungkin setahunnya di Indonesia ya jumlahnya fantastis, mungkin bisa ratusan triliun. Walaupun juga ini tetap, ya ini juga bagian dari memang kebijakan yang harus kemudian kita lihat secara kontekstualnya, ya, seperti itu. Karena realitasnya memang demikian. Kalau kemudian seperti halnya juga kebijakan pelarangan tadi rapat di hotel ataupun kebijakan kunjungan kerja katakanlah dilarang di seluruh Indonesia, saya yakin juga banyak maskapai dan hotel yang kemudian jadi persoalan. Nah ini contoh-contoh demikian, mungkin ini juga yang perlu kita coba untuk kita bicarakan sehingga nanti desain ke depan, paling tidak kalau kita tidak bisa menyelesaikan totally seluruhnya, tapi sebagian besar sesuai dengan target-target yang kita capai, tanpa mengorek kemudian kita ingin birokrasi yang handal, yang lincah dan sebagainya, ini juga perlahan-lahan ya kita geser. Karena menurut saya juga kita susah juga untuk menyelesaikan totally 100% ketika kita berbicara realitas.